Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri dari mata lomba pidato bahasa Indonesia, mohon izin perkenalkan, nama saya Ivan Zulkais. Pada kesempatan ini dalam lomba pidato bahasa Indonesia, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato dengan judul Merajut Nasionalisme dan Membangun Pemerintahan yang Berkeadilan. Hadirin Dewan Juri yang terhormat, tentu kita telah menyadari, tentu kita mengetahui secara bersama-sama bahwasanya dalam menjalankan demokrasi tentu tidak mudah, tentu seringkali menemui tantangan dan rintangan. Begitu juga secara spesifik, bila kita merajut daripada rasa nasionalisme, membangun pemerintahan yang berkeadilan memang bukan suatu hal yang mudah. Tentu merajut nasionalisme, membangun pemerintahan yang berkeadilan sejatinya adalah tugas kita bersama-sama. Tugas kita bersama dengan pemerintah, bersama dengan orang-orang yang memang memiliki kompetensi turut membangun bangsa ini. Memang ini adalah suatu cita-cita yang hendak ingin kita peroleh, tapi lagi-lagi itu semua terhalang dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Tentu terdapat salah satu faktor mengapa misalnya merajut nasionalisme serta membangun pemerintahan yang berkeadilan itu seringkali sulit untuk dilakukan. Ini dilatar belakangi dengan berbagai faktor. Semisalnya terdapat juga pemerintah atau mungkin para pejabat publik yang memang masih salah arti, dalam artian bahwasanya kritik yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah setempat justru dianggap sebagai sesuatu hal yang sifatnya destruktif dan sebagainya. Padahal kritik yang diberikan itu sejatinya adalah untuk membangun pemerintahan yang berkeadilan. Oleh karena itu, ya memang secara penyampaian mungkin kurang mengenakan, tetapi secara substantif, secara isi itu justru membangun kesadaran bahwasanya ini loh yang terjadi, ini loh yang memang ada kekeliruan yang perlu kita perbaiki bersama. Jadi ada faktor yang memang menghalangi untuk membangun pemerintahan yang berkeadilan dan juga merajut nasionalisme, seperti misalnya adalah konflik sosial, lalu juga penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Ini salah satu hal yang harus kita hindari, harus kita selesaikan. Dan memang apakah ini sulit untuk kita lakukan, apakah ini sulit untuk kita selesaikan? Tentu tidak. Sejatinya adalah kita harus memahami apa yang sebenarnya menjadi tantangan. Maka oleh karena itulah kita perlu solusi. Jadi salah satu solusi yang memang bisa kita selesaikan adalah kita perlu memahami ini permasalahan apa yang terjadi. Misalnya masalah ini terkait juga dengan pembangunan daerah yang memang kurang mengedepankan kepada kepentingan rakyat, maka perlu ada audiensi juga baik antara pemerintah maupun juga masyarakat perwakilannya gitu. Lalu selain mengetahui permasalahan, tidak lupa juga sebagai seorang pemimpin politik atau orang yang memiliki otoritas, tentu ketika dalam mengajukan atau dalam merancang daripadanya suatu kebijakan publik tentu harus didasarkan kepada good governance atau kepada humanity, kemanusiaan, yang artinya adalah bagaimana kebijakan yang hendak dikeluarkan itu sejatinya harus memudahkan pada rakyat, harus menghitung daripada dampak positif dan negatifnya, karena bagaimanapun kebijakan ini semata-mata bukan hanya diperuntukkan sebagai solidaritas saja, tidak hanya sebagai kebijakan ini dikeluarkan bukan hanya sekedar meningkatkan simpatisan lalu juga pencitraan, bukan, tapi kebijakan dikeluarkan dalam rangka untuk memudahkan kehidupan masyarakat sehingga ini diperhitungkan segala-galanya. Lalu selain itu libatkan masyarakat. Tadi sejak awal dilibatkan, dihadirkan secara sekilas bahwa
kebijakan itu harus menghadirkan masyarakat dalam artian pemerintah punya ide, tetapi libatkan masyarakat karena bagaimanapun mereka yang nantinya bisa merasakan, mereka nantinya bisa memberikan gambar bahwasanya ini loh yang kami butuhkan, ini yang kami harapkan. Jangan sampai ada semacam ketimpangan. Bagaimanapun baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama bersinergi. Lalu selain itu adanya keyakinan, ada keyakinan bahwasanya program-program ini sejatinya ditunjukkan untuk rakyat dan juga bersama-sama kita mengevaluasi terkait juga dengan efektif atau tidak efektifannya. Selain itu, dalam prinsip nasionalisme, dalam prinsip membangun pemerintahan yang berkeadilan, tentu didasarkan kepada berbagai hal. Tetapi paling tidak dalam merajut nasionalisme itu harus mengedepankan kepada persatuan, lalu juga mengedepankan kepada jati diri bangsa, sehingga Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu memiliki banyak sekali tantangan-rintangan, apalagi dengan Indonesia ini sebagai salah satu negara yang memang memiliki keragaman budaya, adat dan sebagainya. Tentu ini bagaimana praktiknya untuk bersatu di tengah perbedaan. Selain itu, ini menjadi suatu catatan bahwasanya membangun pemerintahan yang berkeadilan, merajut nasionalisme itu tidak butuh waktu yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak berarti membutuhkan waktu yang sebentar, atau proses yang lama bukan berarti mustahil, tapi ini adalah kesungguhan kita. Karena semua berperan untuk membangun pemerintahan yang berkeadilan, untuk merajut rasa nasionalisme. Karena untuk sekarang ini nasionalisme mungkin luntur, tapi perlu kita bangun dari diri sendiri, kita bangun dari lingkungan terdekat kita, bahwasanya mari kita bersama-sama membangun rasa persatuan, rasa nasionalisme, membangun pemerintahan berkeadilan, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari yang terkecil tingkatnya, dan juga sebagai salah satu harapan kita adalah bangsa yang besar. Tentu pemerintah berupaya untuk mewujudkan rasa nasionalisme dengan berbagai program unggulan, berupaya mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan. Mari kita capai Indonesia Emas 2045. Dan juga sebagai penutup, pidato ini diakhiri dengan pantun, buah kurma, buah semangka ditambah dengan buah markisa. Indonesia telah lama merdeka, semoga kita semakin sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.